Kita ke informasi pertama, saudara. Dituduh bagian dari geng jalanan Kliti. Dua remaja di Sukoharjo, Jawa Tengah Kami akan awali dengan informasi aksi Kliti. Kedua korban yang terluka kembali terjadi di Jalan Magelang, Yogyakarta, Kecamatan Mertoyudan pada Senin sekitar pukul 4 pertama saya kena di bagian luka di kepala sini sampai ke belakang sini. Yang pertama Inilah 4 pelaku penganiaya jalanan atau kawanan Kliti yang melakukan saat ditangkap. Polisi menyita alat bukti berupa sebilah senjata tajam, helm, jaket, serta sepeda motor milik pelaku. Selamat malam para penonton, kembali lagi di acara DPO, Dengar Pengalaman Orang bersama saya Najib Akbar dan rekan saya Nadia Junistita. Oke, kali ini kita akan membahas apa sih Nadia? Oke, sesuai dengan yang sudah ditayangkan sebelumnya ya Najib, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengalaman seorang mantan Kliti. Betul sekali pemirsa, kali ini kedatangan narasumber akan menceritakan tentang pengalaman dia sebagai Kliti, lalu dia ingin bertobat menjalan dengan yang benar. Iya, dia sudah bertobat dan menjalankan jalan yang baik ya. Ya betul. Ya, oke, kayaknya nggak perlu lama-lama lagi ya Najib. Langsung saja kita panggil narasumber kita pada malam hari ini, Mas H. Mas H. Mas. Oke Mas H, apa kabar? baik Mbak. Oke, gimana perjalanannya tadi? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Macet nggak Mas? Nggak begitu sih. Oke, aman ya. Iya aman. Langsung aja mulai ke acara kedua, yaitu sesi game yang bernama Game This or That. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, sebagai pemancing acara itu kita supaya panas ya, kita akan melakukan game This or That, di mana games ini merupakan games tanya jawab cepat. Nanti Mas H akan menjawab dengan cepat pilihan yang diberikan oleh Najib. Mungkin bisa saya kasih contoh ya, misalkan Najib boleh dijawab ya, mie goreng atau mie kuah? Mie goreng. Oke, seperti itu Mas H paham? Iya paham. Oke. Kita mulai saja permainannya, akan saya tanyakan ya Mas. Mengejar atau dikejar Mas? Mengejar. Oke. Sendiri atau ramean? Sendiri. Jalan raya atau gang sempit? Gang sempit. Mengincar atau diincar? Mengincar. Sepi atau ramai? Ramai. Lari atau bersembunyi? Bersembunyi. Tangan kosong atau pakai barang? Pakai barang. Tertutup atau terang-terangan? Tertutup. Boncengin atau dibonceng? Boncengin. Oke, itu tadi gamesnya ya. Ternyata Mas H ini lebih suka mengincar di keramaian ya guys. Ini based on experience atau gimana Mas? Iya based on experience saja sih. Oke, Aman. kan sebagai Kliti ya Mas. Cuma sudah tobat ya Mas? Iya. Kita tobat. Alhamdulillah. Seperti itu. Kita beri tepuk tangan kalau sudah menjawab. Oke. Oke, setelah game This or That, kita langsung memasuki acara yang paling penting di malam hari ini. Acara utama kita yaitu Betul sekali, kita akan di segmen sesi talk show. Oke. Untuk mas pertanyaannya yaitu Mas, seperti yang kita ketahui bersama, Mas ini memiliki pengalaman menjadi seorang Kliti. Apakah benar Mas? Iya bisa dikatakan seperti itu Mas. Mas ini sebenarnya Kliti atau apa ya? Sebenarnya kami ini based on tawuran pelajar sih Mas sebenarnya. Kalau dikatakan ini enggak juga. Iya. Bagaimana awalnya Mas ini bisa masuk ke geng Kliti Mas? Biasanya tuh kita tuh diawali mulai dari teman-teman tongkrongan yang memang itu based on dari sekolahnya masing-masing. Dan itu diwarnai dengan berbagai kegiatan teman-teman pelajar gitu. Oke, mungkin kalau kegiatan yang akhirnya mengawali itu kegiatan seperti apa Mas? Mungkin teman-teman ini biasanya karena saling provokasi ya, satu sekolah dengan sekolah yang lain, dan itu menjadi pemicu gitu bahwasanya memang teman-teman itu akhirnya semata-mata karena ada gengsi, kegiatannya bisa dikatakan seperti itu.
Oke, jadi adu gengsi antar sekolah gitu ya. Iya. Kalau aku pernah dengar itu kayak mungkin ada nggak sih tawuran itu diawali karena supporteran gitu? Itu bisa juga, cuman kebanyakan memang langsung kita memprovokasi di jalanan ya. Itu mungkin kita ada yang nyamper ke sekolahnya dan lain sebagainya, masih banyak lagi yang nggak bisa saya sebutkan. Oke, kayak gitu ya. Jadi banyak kompleks ya. Betul, kompleksnya. Lanjut lagi ya Mas. Dulu saat menjadi Keliti itu biasanya operasi itu mulai jam berapa tuh Mas? Kalau kami beda tuh, kira-kira kalau semasa SMP ini biasanya kami itu lebih ke jam-jam dimana teman-teman masih bersekolah. Biasanya kita itu melaksanakan kegiatan tawuran itu di jam-jam seperti itu. Tapi di teman-teman SMA kita bisa katakan bahwasanya mulai masuk ke jam malam tuh, mungkin di skala paling kita sebut pagi ya adalah jam 11. Itu kami sebut pagi. Oke. Terus setelah pagi itu ke malam atau ke pagi lagi? Sore, menjelang sore itu di skala jam 1 hingga jam 2 itu kita bisa bilang sore. Dan malamnya? Malamnya itu jam setengah 4, jam 3 kayak gitu. Itu kayak ada apa namanya, kayak istilahnya sendiri-sendiri ya buat jam-jam Iya. di dunia perkelitihan gitu. Iya, mungkin beda orang kan beda istilah. Oke, jadi bermacam-macam ya guys. Oke, lanjut ya Mas ya. Kalau untuk mangsanya itu kriterianya itu apa ada tuh Mas yang di itu Mas? Kalau based on experience saya, kami sebenarnya itu ngincer teman-teman yang juga pelajar. Yang notabene memang kami itu sudah ada rivalitas yang dari lama udah sebenarnya dibumbu-bumbu oleh provokasi-provokasi sebenarnya seperti itu. Cuman entah mengapa juga ada beberapa kawan yang memang menyasar beberapa target random. Dan kebetulan saya bukan berada di barisan mereka untuk yang seperti itu, karena saya based on tawuran pelajar aja. Oke, gitu. jadi di dalam satu game itu sendiri itu ada yang mungkin kemudian tetap fokus ke awalnya itu tawuran pelajar, terus tapi ada juga yang kemudian menyasar ke orang-orang sembarang gitu ya di jalan ya. Iya, itu bisa kita pastikan seperti itu sih. Teman-teman ada yang menyasar karena mungkin kesalahan, karena tidak terjadinya agenda pada malam itu bisa terjadi. Gitu. Jadi awalnya sudah diagendakan mau tawuran sama geng A, tapi karena nggak jadi atau kenapa malah berujung menyasar orang lain gitu ya? Ya, bisa dikatakan seperti itu sih. Kurang lebihnya. Ya, cuman sepengalaman saya belum pernah melakukan hal seperti itu gitu. Biasanya memang kalau dari kami lebih based on sesama pelajar gitu, yang memang menunjukkan ciri-ciri kan kita berada di fase usia yang sama. Kayak gitu. Jadi di aslinya itu Keliti itu berawal dari geng-geng sekolahan ya, Iya. antar pelajar kayak gitu. Mungkin ada oknum-oknum tertentu yang pada akhirnya menyerang warga biasa gitu ya Mas? Ya, tapi ya sedikit juga gitu dari teman-teman yang memang sebenarnya sudah tidak ada di dalam dunia perkuliahan, tapi ini sudah bukan pelajar, itu juga banyak sekali yang mengikuti agenda-agenda seperti itu. Setahu saya seperti itu ya. Oke. Nah, ini Mas, untuk kita kulik lebih dalam nih Mas, secara garis besar kira-kira Keliti itu ngapain sih Mas? Kerjanya tuh ngapain di operasi itu ngapain? Oke, sebenarnya banyak ya asumsi bahwasanya seperti begal, katanya seperti itu, bahwasanya sepenangkapan saya begal dengan Keliti itu berbeda, teman-teman. Nah, Keliti ini kita benar-benar clear untuk melaksanakan agenda tawuran, yang dimana banyak yang hanya dibumbu oleh provokasi dan adu gengsi. Sedangkan sepengertian saya, begal adalah tindak kriminal yang dimana kita mengharuskan untuk mengambil suatu barang itu mungkin tidak dilaksanakan sama beberapa teman-teman yang memang berkegiatan di yang dianggap sebagai itu. Kayak gitu. Iya, memang ada, mungkin itu beberapanya adalah atribut dari geng mereka ataupun sekolah mereka yang memang diambil, tapi tidak sampai kita mengambil harta benda seperti motor, mungkin handphone dan lain sebagainya. Oke. Gitu. Jadi
kadang-kadang orang-orang itu masih sering salah paham antara begal dan kelitih dan tawuran pelajar ya. Iya, betul sekali. Nah, pemahaman saya memang gitu, itu orang yang menyasar target random, dan kami tidak menutup kemungkinan teman-teman yang berkegiatan pada malam hari di lingkup agenda tawuran pelajar itu mendapatkan tindakan yang notabene diartikan sebagai kelitih. Itu sebenarnya bukan membenarkan tindakan tersebut, tapi memang teman-teman ini beda case gitu loh. Seperti itu teh ternyata. Ya, oke, baik Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, Mas ini pernah nggak sih jadi seorang korban? Oke. Kalau sebagai korban itu pernah saya mengalami gitu, tapi balik lagi itu based on adu gengsi antara satu geng dengan geng yang lain. Bahasanya sempat merasakan tidak enaknya diincar, terus sempat merasakan bahwasanya diincar itu menjadikan hidup tidak tenang. Itu memang pernah merasakan. Nah, disitulah yang dimana saya ini merasakan ternyata selama saya mengincar orang di waktu saya melakukan hal tersebut itu ternyata tidak menyenangkan. Seperti itu, dikatakan menjadi korban ya karena mereka mencari saya di mana tempat yang tidak diagendakan, dengan waktu yang mungkin saya baru keluar pergi jajan atau lain sebagainya, itu ada kemungkinan saya terkejar gitu. Oke Mas, kalau misalkan waktu jadi korban itu, apakah Mas itu hanya kayak diincar, dikejar, atau kayak sampai mengalami kecelakaan, misalkan ada anggota tubuh yang terkena senjata tajam, atau sampai dia ke rumah sakit, atau sampai mengalami kecelakaan misalnya? Oke, kalau mengalami kecelakaan, iya, tapi ketika memang terkena tajam itu tidak, karena memang karena kami berada di base yang sama. Ya kami juga memiliki basic yang sama gitu, bahwasanya kita juga bisa tahu dengan arahnya menghindar, di mana ada gerak-gerik orang itu akan mengincar, itu kami juga tahu. Cuman mungkin kita bisa sebut dari ABS yang dimana saat ada suatu ketika saya pergi keluar yang dimana ada agenda di luar yang perlu saya hadiri, tiba-tiba ada yang kasarannya itu memepet, bisa kita artikan itu memepet dan menendang bagian motor yang membuat ini ya kestabilan motor itu tidak bisa dijaga, yang menimbulkan saya jatuh. Jadi kecelakaan yang bikin saya benar-benar celaka itu yang seperti itu. Tapi kalau yang benar-benar kena sajam, alhamdulillahnya saya belum pernah kena, karena emang sudah tahu gitu bahwasanya gerak-gerik orang mengincar itu seperti apa, dan itu sebenarnya bisa diatasi kalau memang kita tahu orang-orang tipikal seperti apa, seperti itu. Jadi kalau yang sampai celaka banget itu dan masuk rumah sakit, alhamdulillah belum pernah, tetapi pernah sampai jatuh dan kecelakaan karena ditendang ya motornya. Iya. Oke. Dan kebetulan di tempat ramai juga. Oh begitu. Pertanyaan selanjutnya nih Mas, apakah yang akhirnya titik balik Mas tuh di mana gitu Mas, yang membuat Mas tuh akhirnya keluar dari kelitih? Bisa diceritakan Mas? Sebenarnya karena kejenuhan sih Mas, bahwasanya di fase-fase SMA ya kita tuh merasa sudah di titik yang puncak, tapi mungkin ada beberapa yang tidak merasakan itu. Nah, cuman di dalam diri saya sudah merasakan bahwasanya itu sudah titik puncak gitu. Di situ kita harus menghadapi realita yang dimana dunia pelajar kita itu sudah hampir mau selesai, dan kita patut khawatir. Karena memang untuk selanjutnya kita tidak tahu gitu arah kita itu akan kemana. Dan karena memang saya ingin melanjutkan jenjang pendidikan ke lebih tinggi, itu memutuskan saya untuk berhenti dan mengakhiri tindakan-tindakan seperti itu untuk melanjutkan fokus saya ke pendidikan yang lebih tinggi tersebut. Nah, disitulah biasanya saya merasakan selama ini masa pelajar saya sia-siakan untuk agenda-agenda yang sebenarnya tidak patut untuk dicontoh dan memang membuang-buang waktu. Kalau saya bilang itu merugikan, menurut saya
pengalaman tidak pernah ada yang merugikan gitu. Jadi titik baliknya itu adalah menyadari bahwa pendidikan itu penting, Betul. ingin melanjutkan pendidikan gitu ya. Iya. Jadi tapi ada nggak sih mas penyesalan ikut kritik kayak gitu? Kalau penyesalan belum ya, saya belum merasakan penyesalan sebenarnya, karena memang penyesalan yang memang saya rasakan itu ketika memang kita udah berputus sekali, dan saya merasakan mendapatkan banyak pengalaman dari sana. Nah, dalam artian kita bisa belajar, dan saya cukup memutuskan untuk tidak menggunakan barang tajam untuk bermain itu ketika saya mungkin berada di bangku kelas 11 SMA, karena saya menyadari bahwasanya mungkin yang kita kenal itu adalah orang-orang yang di rumahnya menunggu kepulangannya gitu. Kita bisa bayangkan bahwasanya mungkin bapak atau ibunya menunggu dan pulang dengan kondisi yang tidak diharapkan, dan saya memikirkan bahwasanya itu terjadi kepada diri saya sendiri, dan itu memutuskan saya untuk tidak menggunakan barang-barang tajam untuk saya beragenda, karena emang kebanyakan teman-teman itu mengharapkan have fun-nya aja dari kita tes adrenalinnya gitu. Gitu ya mengingat apakah ini mangsanya mungkin ditungguin sama keluarga di rumah, nanti pulang-pulang udah babak belur gitu ya. Oke. Jadi selain karena pendidikan yang menjadikan titik balik Mas H, beliau juga akhirnya memikirkan bagaimana kondisi korban di rumah nanti saat setelah jika mengalami kritik terus kembali dengan babak belur, kasihan keluarganya gitu ya Mas. Iya, ada pikiran seperti itu. Oke. Untuk yang terakhir nih Mas ya, sebagai penutup, bisa nggak sih Mas tuh memberikan pesan kepada teman-teman di luar sana agar tidak terjerumus hal seperti itu Mas? Untuk tidak terjerumus, saya hanya memberikan saran, silahkan ketika kalian ingin mencoba gitu, tapi saya sarankan untuk tidak, karena hal itu akan membosankan dan membuang waktu kalian, dan harapan saya teman-teman yang ada di rumah tidak menyia-nyiakan waktu kalian untuk berpendidikan. Mungkin itu saja Mas. Oke. Jadi intinya tuh buat teman-teman semua jangan sampai membuang waktu yang sebenarnya penting untuk pendidikan gitu ya. Baik pemirsa, itu merupakan sharing pengalaman seorang mantan peliti yang berinisial Mas H. Jadi pemirsa, pengalaman Mas H itu dijadikan pelajaran agar pemirsa di luar sana tidak terjerumus ke dunia yang gelap. Baik, sekian dari saya, Najib Akbar. Dan saya Nadia Junistita Putri bersama narasumber kami, Mas H. Sekian GPO pada malam hari ini. Sampai jumpa. Bye.